Baik, mungkin adik-adik nggak ada di sini yang nggak langsung bekerja, nanti ada yang kuliah, tapi ada juga yang terjun ke dunia kerja, tetap membutuhkan yang namanya speak to shine, bekal komunikasi untuk dunia kerja. Kenapa komunikasi itu penting ya? Adik-adik, kalau ada guru yang masuk di sekolah tampilannya seperti ini, bawa tas, ya silakan keluarkan buku, kita lanjut materi. Halaman berapa terakhir kemarin? Suasananya gimana rasanya? Tegang ya. Ada juga guru nih, meskipun dia udah tua, ibu-ibu mungkin udah hampir pensiun, masuk kelas nih. Assalamualaikum anak-anak ibu. Salam, anak ibu ngantuk ya. Pagi ini kita akan kembali belajar melanjutkan materi dari minggu sebelumnya. Bicaranya pakai senyum, tangannya ada gestur, tubuhnya menghadap adik-adik. Kira-kira adik-adik lebih respect guru yang pertama atau yang kedua? Kedua. Itu yang akan kita bahas nanti. Oke. Kemudian kenapa karir? Nah, ini menarik nih. Kenapa karir? Siapa di sini yang udah bisa memastikan cita-citanya? Saya mau jadi guru kak, saya mau jadi karyawan di PT ini. Ketika siswa-siswa ini ditanya mau jadi apa, mereka banyak yang nggak tahu mau jadi apa. Ternyata tipe kepribadian yang proaktif itu artinya sering bertanya, kemudian sering menjawab, suka membaca, dia ingin mengetahui hal-hal baru, itu dia mengetahui dia mau jadi apa, dia tahu perencanaan karirnya apa. Saja karena ingin membekali adik-adik dengan keterampilan komunikasi yang relevan untuk dunia kerja. Kemudian menumbuhkan kepercayaan diri dalam menyampaikan ide, pendapat maupun laporan kerja. Kemudian melatih kemampuan memahami lawan bicara atau listening skill untuk membangun hubungan profesional yang sehat ya. Membiasakan penggunaan bahasa tubuh, sikap dan etika komunikasi yang tepat di lingkungan kerja. Berikutnya, menyiapkan peserta agar mampu beradaptasi dengan budaya kerja dan teknologi komunikasi di era digital. Nah, ini akan kita bahas. Budaya kerja arti adik-adik udah paham? Aturan magangnya udah bisa dipahami? Aturan itulah yang disebut budaya. Ya. Mahasiswi Universitas Gadjah Mada berstatus sebagai seorang mahasiswa adalah sebuah anugerah besar sehingga mampu mengantarkan mimpi-mimpi besar saya menjadi seorang mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, menjadi mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang intelektual cerdas. Itu adalah contoh teknik komunikasi. Anda bisa menilai video ini seperti apa? Orangnya happy atau gimana dalam berkomunikasi tadi? Sedih ya. Bagaimana mungkin seorang anak guru tani kemudian menjadi mahasiswa bercita-cita aja diketawain orang gitu ya. Mau jadi dokter, mau jadi perawat itu diketawain orang gitu ya. Kemudian dia menyampaikan di halayak ramai. Yang dia butuhkan adalah mengatasi emosinya supaya dia nggak menangis, supaya ucapannya tetap jelas dimengerti orang lain. Itu salah satu teknik komunikasi ya. Turunkan gengsimu, pakailah malumu di saat mudamu, dan jika nanti ketika kamu sudah tua, kamu sudah tidak malu-maluin. Definisi sukses dari saya itu bukan kita kerja kepada orang, tapi oranglah yang bekerja kepada kita. Di sini kalau kita pengen berubah, kita harus mulai dari diri kita sendiri ya. Jangan berharap kita akan jadi orang sukses, tapi yang kita lakukan sama dengan diri kita tahun-tahun sebelumnya. Ya, apa itu komunikasi? Kita kenal komunikasi itu asal bahasanya itu dari bahasa Latin ya. Sederhananya, komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari seorang kepada orang lain. Sederhananya, komunikasi adalah, silakan ulang Arya, proses menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain supaya dipahami bersama. Unsur komunikasi itu ada 4. Komunikator. Ada berapa unsurnya? 4. Apa aja itu? Komunikator, komunikan, pesan, media, dan saluran.
berani menyampaikan ide dengan tenang, ya. Over percaya diri nggak bagus juga, ya. Rendah diri nggak boleh juga. Ngomong takut salah itu ciri-ciri rendah diri. Empati, pahami perasaan orang lain agar komunikasi lebih efektif. Etika digital, jaga jejak digital, gunakan platform kerja dengan baik. Sebelum itu, kakak mau ngasih catatan. Komunikasi bukan hanya tentang bagaimana kita bicara, tetapi bagaimana kita bisa dipahami. Di dunia kerja, komunikasi yang baik bukan sekadar keterampilan, melainkan kunci untuk membuka pintu kesempatan yang lebih luas. Speak to shine, karena setiap kita bisa jadi cahaya untuk masa depan. Setiap kata bisa jadi cahaya untuk masa depan. Oke, kalau adik-adik tidak memilih, akan kakak buatkan spinnya. Memperkenalkan diri dengan komunikasi yang terampil dan memperkenalkan produk. Hari ini kita akan latihan cara menampilkan, memperkenalkan diri yang menarik. Bukan hanya, halo perkenalkan nama saya Mela, saya dari SMA ini, umur segini, tempat tinggal di segini. Jangan. Bagaimana adik-adik tertarik mendengarkan perkenalan dirinya? Atau adik-adik memperkenalkan produk Ardi sebagai seolah-olah sebagai CS. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yoga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk plakat. Ini di tangan saya ada plakat akrilik di mana bentuknya segi 5. Teman-teman bisa menjadikan plakat ini sebagai souvenir di acara-acara sekolah teman-teman. Jangan bisa langsung mengunjungi website Ardi Printing atau langsung tanya ke WA admin kita di nomor segini. Untuk harga, teman-teman akan mendapatkan harga terbaik, jadi segera order. Kakak kasih waktu sampai setengah 12. Silakan adik-adik boleh cari di internet, cari di YouTube cara terampil untuk memperkenalkan diri, ya, atau untuk memperkenalkan produk Ardi. Menampilkan diri, memperkenalkan diri, atau memperkenalkan produk Ardi. Adik-adik harus membuat satu video yang menarik untuk diserahkan ke kakak, memperkenalkan diri atau mereview produk Ardi dengan durasi tidak kurang dari 2 menit. Contoh yang menarik itu apa? Misal, halo, nama saya Melani, nama lengkap saya Melani Vandana Siva. Izin share ya teman-teman. Vandana Siva adalah nama tokoh pelopor yang menentang KB di India. Jadi tahun 94, Vandana Siva ini menentang pemerintah India untuk menggalakkan penerapan KB di masyarakatnya. Karena menurut Vandana Siva ini, negara itu maju bukan dari seberapa pandai pemerintah mengelola penduduk, tapi seberapa pandai pemerintah mengelola pertanian, hasil pertanian. Makanya Vandana Siva ini menentang program KB. Ternyata Vandana Siva ini adalah seorang ilmuwan yang memang bergerak di bidang pertanian. Jadi ayah Melan, papa Melan waktu itu tahun 94 membaca berita itu di koran dan menamai anaknya yang baru lahir saat itu Melani Vandana Siva. Menarik nggak ceritanya? Menarik. Oh, kita jadi tahu kalau Vandana Siva itu adalah nama orang India. Nah, seperti itu. Nama saya Khairul Fahri, memiliki arti itu sebaik-baiknya laut. Kenapa dipilih kata itu? Karena Fahri diambil dari kata Bakri yang artinya laut. Dan ibu saya memilih nama itu karena dia ingin saya menjadi seorang pemimpin yang setenang dan sedalam laut, tapi tangguh seperti ombak laut. Saya di sekolah sebagai anak yang sering diutus untuk mewakili lomba pada sekolah-sekolah seperti OSN dan Olimpiade Matematika walaupun tidak jago. Bohong. Saya memiliki hobi membaca buku. Saya juga sering ikut lomba tulis cerpen, anak terakhir dari
dua bersaudara. Ada pertanyaan? Fahri, cita-cita? Pas kecil pengen jadi TNI, pengen main sepak bola. Pengen jadi Pratama Arhan. Karena tuh ya Fahri lahir di mana, tanggal berapa, sama tahun berapa? Makasih kado ini. saya lahir di Pekanbaru, lokasi itu di Rumah Sakit Ibu Singa, tanggal 1 Mei 2008. Jadi Fahri bisa mengidentifikasi cita-citanya ya, yang berubah-ubah, tapi bagus, udah tahu mau jadi apa. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Fahri. Jadi kamu baru tahu kalau Fahri itu ternyata artinya laut ya. Fahri udah bagus, isinya udah bagus, tinggal ekspresinya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fani Agnesia, biasa dipanggil Fani. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Uniknya saya terlahir sebagai anak kembar yang bernama Vina. Sejak kecil kami selalu bermain dan belajar bersama. Hobi saya yaitu memasak, biasanya buat kue. Dari hobi inilah saya belajar yang artinya kesabaran dan juga belajar yang artinya ketelitian. Prestasi yang saya raih yaitu saya pernah juara 1 dalam khatam Al-Quran dan juga saya pernah ikut lomba cerdas cermat bahasa Arab. Pengalaman ini yang saya jadikan untuk terus belajar dan tetap percaya diri. Terima kasih. Tepuk tangan buat Sita. Ada Ariel, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Firmansyah. Saya biasa dipanggil Ariel. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Saya memiliki 1 kakak dan 3 abang. Sekarang saya sedang menjalani pendidikan di SMKN 1 Rimba Melintang, mengambil jurusan TKP. Saya termotivasi untuk melanjutkan kuliah karena abang saya dia pernah bilang ke saya, kita keluarga sederhana, kita berusahakan kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Kita memiliki hobi memancing di kampung. Saya membuka usaha cuci motor, Kak. Yang menjadikan saya setiap pulang sekolah saya buka usaha tersebut dan alhamdulillah saya bisa membeli barang impian. Mau sampai hal yang masih tahu aja nih, duit hasil keringat kita sendiri lebih nikmat. Halo teman-teman semuanya, saya akan menceritakan tentang perkenalan diri saya dan juga saya awali dari pada tahun 90-an lagi trennya film yang berjudul Isabella. Film ini menceritakan kisah cinta yang tidak direstui oleh orang tua. Nah, karena orang tua Bella sangat menyukai film ini, jadi pada tanggal 1 bulan Desember pada tahun 2007, Ibu Bella terinspirasi memberi nama Isabella. Saya sangat bangga lahir di Kecamatan Pangkalan, Kota Baru. Karena di Pangkalan terdapat beberapa acara penyambutan hari dasar seperti tradisi mandi kalimau untuk menyambut acara bulan suci Ramadan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Leila Indri. Saya lahir di Rantau Prapat pada tanggal 22 bulan 4 2008. Nama saya ngasih nama Leila tuh karena dulu ada sinetron namanya tuh Buku Harian Majalah. Namanya dari sinetron Bella, Naila. Ya, betul. Saya tuh anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi contoh beradik, terus saya belajar untuk lebih mandiri. Tapi ini tuh bisa buat diri jadi pribadi yang lebih kuat, sabar, pokoknya bisa ngatur diri sendiri. Mau berapa tahun umur kita, mau 11 tahun, 12 tahun, 17, pasti ada titik terberat dalam hidup kita. Itu yang mendewasakan kita ya guys ya. Kamu untuk kegiatan